Bagaimana hukum investasi saham menurut Pak Ustaz? Jika di dalamnya tidak ada ghish, tipu, jika di dalamnya tidak ada zulm, aniaya, jika di dalamnya tidak ada gharar, gambling. Pahami dengan baik. Semua transaksi bebas dari ghish, tipu, gharar, gambling, zulm, aniaya, maka transaksi itu boleh. Pelajari dengan baik. Bagaimana model investasi saham? Bagaimana hukum asuransi Pak Ustaz? Asuransi syariah yang sudah dapat fatwa dari DSN, tak usah tanya-tanya lagi. Maka kalau datang sales yang memasarkan ke kantor Bapak Ibu, mana fatwa DSN? Ini fatwa DSN, terima. Yang tidak ada fatwa DSN, menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, 3. Pertama, kalau dilakukan perusahaan profit haram, non profit tak haram. 2. Kalau dilihat dari aspek gharar gamblingnya, judi haram. Kalau dilihat dari tolong menolongnya, tidak. Pilihlah 3 fatwa ini. Pertama mengatakan tak haram karena ada unsur tolong menolong. Fatwa kedua mengatakan haram karena ada unsur gharar, ketidakpastian, judi, gambling. Yang ketiga, lihat yang melakukan profit atau non profit. Mana yang lebih utama? Berutang yang tanpa riba walaupun kita punya uang, atau segera melunasi dan tidak berutang? Segera lunasi, yang riba-riba segera tutup. Dirhamun minar riba, 1 dirham yang kau makan dari riba, asyaddu, lebih mengerikan, min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih ngeri, lebih dahsyat daripada 36 zina. Riba isnani wa sab'una darajah. Riba itu 72 anak tangga. Adanya yang paling ringan, atar rajul umman, seorang maaf cakap orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, itu serendah-rendah zina, riba. Hati-hati dengan riba. Hartanya orang kafir dikumpulkan dengan hartanya orang kaya. Setelah itu apa? Dimasak bareng, akhirnya makan bareng. Gak ketahuan mana yang fakir, mana yang kaya. Yang penting makan bareng. Ini adalah dasar asuransi. Artinya asuransi itu dibangun atas dasar untuk menolong orang lain, bukan untuk saya mencari pertolongan. Itu. Sehingga dibangun dengan mulia. Sehingga komunitas jamaah al-bahjah, kita sadarkan untuk membantu saudaranya. Sehingga dari rombongan jamaah al-bahjah ini, saya mewajibkan diri saya untuk membantu saudara-saudara saya membutuhkan, yang sakit atau yang meninggal dan sebagainya, dengan bantuan 10.000 per bulan. Rutin saya sampai mati insya Allah. Baik. Masuk al-bahjah. Cuma karena ini keluarga. Kemudian dari pihak pengelola itu sudah menjanjikan bahwasanya dari uang yang dikumpulkan ini nanti, ini kan tabarruk, kita memberikan tanpa mengharap. Jadi saya ingin membantu dengan harapannya adalah tidak sakit. Saya membantu bukan saya pengen sakit. Saya membantu bukan saya pengen sakit. Ini dasarnya asuransi begitu. Jadi saya membantu tidak pengen, bahkan kalau perlu saya tidak mengambil itu semuanya, sehingga bebas dari sakit dan seterusnya. Saya tidak punya kecelakaan, tidak punya musibah. Saya pengennya seperti itu. Sehingga saya membantu karena Allah, ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari pihak lembaga menjanjikan, kalau ternyata dari anggota ini mendapatkan musibah, ya saya bantu. Tapi pada dasarnya di saat kita memberi itu karena kita ingin menolong. Tapi sekarang apa? Sebelum kita memberi sudah pikir kembalinya buat saya berapa. Yang syar'i sekalipun. Sehingga karena kita itu ternyata tidak ditanamkan akhlak membantu orang lain. Bayar asuransi syar'i, tapi tujuannya adalah untuk menolong orang lain. Apalagi sekarang asuransi konvensional ini, lihat, asuransi mobil dan sebagainya. Itu kalau lecet sedikit tidak akan dianggap komplain. Sehingga ditabrakkan agak banter sedikit biar nanti bisa dihidup. Mana ini? Mana syar'i, mana menolong orang lain? Ternyata dia ingin mengambil lebih banyak dari orang lain. Mana jiwa yang diajarkan Nabi, jiwa menolong itu, lihat. Asuransi maknanya apa? Asuransi syar'i, aku ingin menolong orang lain. Tapi promonya dari bank syar'i sendiri, asuransi itu dipamerkan, dipameri, kamu nanti dapat ini, dapat bantuan ini. Oh, jadi begitu. Dan itu tidak mendidik tawakal di situ. Tapi berasuransi, Anda masuk asuransi syar'i, ingat tujuannya adalah untuk bantu. Makanya yang tidak syar'i, yang apalagi yang tidak syar'i, yang syar'i saja harus ditata niatnya kok.
Kalau tidak syar'i pasti hitungannya adalah kembali. Sehingga yang didaftarkan asuransi itu mbahnya yang besok mau mati, belum tentu itu. Dan itu pasti bukan karena Allah. Coba kalau dia dapat kabar gembira, malaikat Jibril ngasih tahu, mbahmu umurnya 100 tahun lagi, nggak bakal diasuransikan. Karena diam-diam dia ngomong, mbahku semoga cepat mati. Ini kan kurang ajar asuransi jiwa. Yang diasuransikan mbahnya yang tua-tua, yang bentar lagi mati itu. Yang masih panjang umur nggak diasuransikan. Padahal yang kecil pun bisa mati duluan kan. Alhamdulillah. Jadi memang niat ini yang mulia. Jadi kita membangun sadar kemanusiaan ini untuk bisa menolong orang lain. Ini sudah hampir hilang yang demikian itu. Kita asuransi katanya tolong-menolong pun ternyata yang diinginkan adalah kembalian yang lebih gede lagi. Masalah akad iya tabarruk. Kita memberi. Dan tidak tadi pengen terima. Saya memberi. Selesai. Saya tidak berharap. Itu kan dalam akadnya. Baru itu sah asuransi. Tapi yang perlu kita perhatikan, niatmu itu nolong nggak benar atau tidak? Kalau kita sudah menolong orang dengan benar dalam asuransi syar'i ini, bila Allah fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhi, Allah akan bantu kita. Tanpa harus dari pihak asuransi bantu ke saya. Kalau ternyata di saat saya punya musibah dibantu asuransi, ini kan kesepakatan dalam berkeluarga kita. Tapi yang perlu ditata adalah niat. Jadi kalau konvensional adalah haram, tidak perlu kita berurusan dengan asuransi konvensional. Selagi tidak disyar'ikan, diketahui itu adalah salah. Gak ada berkah. Dan jangan ragu untuk mengatakan demikian ini. Agar yang syar'i pun ternyata perlu niat yang benar. Kalau salah niatnya menjadi salah. Niatnya salah. Niatnya salah, kurang berkah dalam hidup kita. Kita membayar bukan untuk orang-orang ini. Mana pahalanya selama ini? Ayo. Pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita memberi akan dapat pahala. Tapi kita bayar asuransi hayalannya nanti kalau mati, nanti kalau kecelakaan, nanti kalau sakit. Hayalannya adalah untuk dirinya sendiri. Mana menolong orang lain? Baik, itu adalah masalah asuransi. Yang namanya asuransi pendidikan itu kejelasan buat pendidikan anak-anak kita. Maaf, rezeki kan tidak selalu ada. Betul nggak? Sekarang lagi pada banyak duit. Nanti usia 50 belum tentu kan? Makanya nabung. Saya ambil contoh deh. Di Mesir, di zaman Nabi Yusuf, ingat nggak ada sejarah? Nabi Yusuf kan dimasuk penjara tuh gara-gara diaduin sama Zulaiha. Kata Zulaiha, dia ngejar-ngejar saya akan memperkosa saya. Hakim mengatakan yang salah perempuan. Ada yang sobeknya ini baju Yusuf yang belakang. Tapi Nabi Yusuf walaupun memenangkan perkara bebas dari penjara, dia lebih memilih tinggal di penjara daripada dekat kepada Allah daripada di luar dekat dengan maksiat. Pendek cerita, ketika di penjara Nabi Yusuf bermimpi. Di negerinya itu katanya ada onta kurus berantem sama 7 ekor onta kurus berantem sama onta gemuk. Yang gemuk-gemuk kalah sama yang kurus. Kemudian juga ada pohon yang subur dililit sama pohon yang kering. Ternyata pohon yang subur itu kalah sama yang kering. Nah, dia cerita bahwa itu makna bahwa di negeri Mesir nanti ada 7 tahun subur makmur lojinawi. Semua panen melimpah ruah. Tapi ada 7 tahun kering kerontang. Akhirnya apa yang terjadi? Diasuransikan tuh. Ditabung sama mereka. Hasil panen selama 7 tahun mereka tabung. Untuk nanti pada 7 tahun yang akan datang ketika musim kemarau dan musim paceklik. Nah, dari zaman Nabi Yusuf aja yang namanya asuransi sudah ada. Ibu sekarang mengasuransikan anak saya pendidikan. Alhamdulillah terjamin sekolahnya. Kita nggak tahu dengan usia kita nanti besok anak di dalam kuliah. Begitu seharusnya jadi pendidikan aman. Karena Allah berfirman wal yasalladzina law talakum min halfihim dzurriatan di apa. Benalah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan kalian yang lemah. Kalau sekarang mampu tabung deh buat masa depan anak-anak pendidikannya biar aman. Begitu. Kami saling menanti sebelum kami menikah. Beliau sedang merencanakan semua ini untuk orang yang disayanginya. Berarti ibu nggak tahu sebelumnya buka polis ya? Ya, jadi suami ibu ini buka polis tanpa sepengetahuan ibu ya berarti ya? ya. Saya nggak nanya ibu, saya tadi lupa lagi namanya ibu Saya sih.
Nama saya Elis. Ibu Elis ya, dari Majalengka. Ya, saya merasa termasuk orang yang beruntung menikah dengan seorang laki-laki yang telah merencanakan keberuntungan ini untuk orang yang tersayang. Jadi artinya Ibu Elis ini sudah disiapkan untuk mempersiapkan dalam pendidikan anaknya, gitu ya. Jadi tanpa sepengetahuannya buka polis di Prudential 2 polis ya, Bu ya. Gitu. Karena saking sayangnya terhadap istri dan anaknya, ya. Semoga almarhum Bapak Tri Sutrisno diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi ahli surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Ini penyerahan. Silakan untuk foto bersama sambil penyerahan. Buku pun yang ini aja, nanti saya kasih. Ini jadi yang bantu Pegang proses video. itu Ini video. Bapak Nur Nugraha sama Neng Desi Susanti ya yang bantu proses.